Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bumia. Saya akan menemani belajar IPA kalian di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pertama, saya ucapkan selamat. Sekarang ini kalian sudah menjadi siswa SMP kelas 7. Pada bab 1, kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Materi IPA kelas 7 semester 1. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan proses penyelidikan IPA. 2. Menjelaskan cabang IPA. 3. Menjelaskan tentang sikap ilmiah. Dan yang keempat adalah menjelaskan tahapan metode ilmiah. Selanjutnya, kita akan melakukan penyelidikan IPA. Langkah yang pertama dalam penyelidikan IPA yaitu dengan pengamatan. Mari kita amati bersama. Pada gambar ini ada beberapa makhluk hidup. Di antaranya manusia, katak, cacing, kupu-kupu, jamur, rumput, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Kalian juga bisa menemukan benda tak hidup di antaranya batu, tanah, udara, cahaya matahari, awan, dan air. Ada 3 tahap dalam penyelidikan IPA, yaitu 1. Pengamatan. Tadi kita sudah melakukan pengamatan ya, menggunakan panca indera, bisa juga membawa alat ukur. Yang kedua adalah inferensi. Inferensi kita bisa merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Di sini kita bisa mencari pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Tahap ketiga yaitu mengomunikasikan. Kita bisa menyampaikan hasil penyelidikan kita melalui lisan maupun tulisan dengan menggunakan tabel, grafik, bagan, maupun gambar. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya, seperti manusia, hewan, tumbuhan, bakteri maupun virus, dan semua ini termasuk komponen biotik. Semua komponen biotik ini berhubungan erat dengan komponen abiotik seperti batu, tanah, cahaya matahari, awan, hujan, dan lain sebagainya. IPA dibagi lagi menjadi beberapa cabang. Yang pertama adalah fisika. Fisika mempelajari tentang aspek mendasar alam seperti materi energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua adalah kimia. Kimia meliputi penyelidikan tentang penyusunan dan perubahan zat seperti atom, unsur, molekul, senyawa, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah biologi. Biologi mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran kecil atau renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Cabang yang keempat adalah IPBA, Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Ada beberapa sikap ilmiah yang harus kita latih dalam penyelidikan IPA. Yang pertama adalah ingin tahu. Rasa ingin tahu apabila ada dalam diri kita, maka kita akan semangat untuk melakukan berbagai penyelidikan. Yang kedua adalah teliti. Kita harus teliti dalam melakukan penyelidikan. Yang ketiga jujur. Nah, kita harus jujur dengan data yang kita miliki. Yang keempat sabar, karena penelitian kadang butuh waktu yang lama. Kemudian yang kelima adalah objektif. Dalam melakukan penyelidikan IPA, sebaiknya kita menggunakan metode ilmiah. Tahapan metode ilmiah yang pertama adalah merumuskan masalah. Misalnya, kita mengamati kenapa tanah yang di sekitar pohon pisang lebih subur daripada di daerah lainnya. Yang kedua, kita mengumpulkan data dan juga keterangan. Keterangan ini bisa kita dapatkan dari membaca buku ataupun browsing internet. Yang ketiga, kita menyusun dugaan sementara. Misalnya, dugaan sementaranya adalah di sekitar pohon pisang tanahnya subur karena banyak cacing. Langkah keempat adalah eksperimen untuk membuktikan hipotesis. Kita lakukan penelitian. Yang kelima, kita kumpulkan data hasil penelitian tersebut. Langkah keenam adalah mengolah dan menganalisis data. Data yang diperoleh kita olah mungkin dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk gambar. Nah, langkah ketujuh adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan ini adalah menjawab hipotesis. Tahap yang terakhir adalah mempublikasikan hasil penelitian secara lisan maupun tulisan.
Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar tentang objek IPA dan pengamatannya pada pertemuan yang pertama. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.